Iya, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Al-Mafatih Jakarta beserta Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik sekalian yang kami banggakan. Sebelumnya tidak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi perlindungan, masih diberi kesehatan sehingga bisa bersama-sama di sini di PT Jamu Jago, tepatnya di Galeri Museum Rekor Dunia Indonesia. Hormat, salam hangat dari Ketua Umum MURI sekaligus pemilik Jamu Jago Bapak Jaya Suprana, dan permohonan maaf beliau pada saat ini tidak bisa menerima secara langsung hadiran Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, sehingga diwakilkan kepada kami. Perkenalkan, saya Mida, ini Mas Afif, dan nanti ada Ibu Ari Andriani ya. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti mohon berkenan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Evi untuk menyampaikan maksud tujuan kunjungan ke Jamu Jago dan juga ke MURI. Setelah itu nanti kami akan menyampaikan sejarah Jamu Jago, proses produksi, pemasaran ya, kemudian juga mengenai MURI. Lalu dilanjutkan dengan pemutaran video company profile Jamu Jago, dilanjutkan video rekor-rekor MURI. Setelah itu kita buka forum tanya jawab dan acara bebas ya. Acara bebasnya nanti bisa diisi foto bersama dulu di sini. Setelah itu nanti keluar karena Bapak Ibu adik-adik semua sudah sampai di Jamu Jago, maka kami akan siapkan produk ataupun minuman kesehatan untuk melawan jahe, nanti bisa dinikmati secara gratis bersama-sama ya. Dilanjutkan dengan pembagian produk yang sudah dipesan. Kita panjatkan bersyukur karena pagi hari ini alhamdulillah kami dari Jakarta tiba di Semarang ini di Museum Rekor MURI Jamu Jago ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Ida selaku pemimpin di sini Bu ya, panitia ya, perwakilan dari Jamu Jago. Lalu di sini ada Mas Afif ya,
Pertama saya ucapkan terima kasih Ibu, Bapak karena telah menerima kami jauh-jauh dari Jakarta dengan maksud tujuan adalah ingin memperkenalkan produk dalam negeri yang sudah begitu lama. Tadi saya lihat dari 1918 ya, karena anak-anak Gen Z ini nggak tahu Bu, taunya skincare, nggak tahu yang namanya obat tradisional. Padahal tradisional itu obatnya itu nggak kalah bagus ya. Jadi sengaja anak-anak peserta didik kami bawa ke sini untuk lebih tahu dan menambah rasa cinta kepada produk negeri sendiri. Ya, alhamdulillah kami berjumlah 80 orang Ibu. Ya, kami dari Jakarta, dari SMK Almafati, tepatnya di wilayah Jakarta Barat, Selipi. Ya, nah anak-anakku semua, ya, nanti saya minta tolong disimak baik-baik. Ya, jadi mungkin di antara kalian baru tahu, ternyata ada ya jamu jago. Kamu taunya apa? Kopi jago katanya. Ya, kalau di Jakarta ada yang namanya kopi jago Bu. Ya, taunya kamu hanya produk-produk di luar dari jamu jago. Ya, jamu jago ini nanti ada pemutaran sejarahnya ya. Ada pemutaran sejarahnya ya, dari mungkin pabrik kecil bisa mencapai besar seperti ini ya, lalu masuk rekor muri ya, masuk rekor muri ya. Mungkin saya tidak berpanjang dalam Ibu ya, karena mempersingkat waktu juga. Sekali lagi saya mohon maaf apabila kedatangan kami ini ada sikap yang kurang berkenan, mohon dimudahkan saja ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kami akan jelaskan mengenai sejarah Jamu Jago ya. Jadi PT Jamu Jago ini berdiri sejak 1 Juni 1918 dari Wonogiri. Wonogiri itu salah satu kabupaten terpencil di Jawa Tengah ya, yang mendirikan Bapak T.K. Perkenalkan, nama saya Ray Samudra. Berapa saat ini karyawan yang ada di Jamu Jago? Cukup? Ya, baiklah. Terima kasih Mas Ray Samudra. Silakan bisa kembali ke tempat ya. Sampai saat ini seluruh bagian ya, baik produksi, pemasaran, office ya, semuanya kurang lebih sekitar 1.600-an sekian. Ya. Gitu ya. Baiklah, kalau cukup berarti acara di ruang teater ini kita akhiri, dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah mengajak putra putrinya berkunjung ke PT Jamu Jago dan juga Kamuli. Dan kami memohon maaf apabila dalam penerimaan ini ada yang kurang berkenan ya. SMK
sekilas saja bahkan kita bisa lihat hanya bisa dari luar saja. Ya mohon maaf karena memang beberapa waktu yang lalu sebenarnya rute kunjungan kami bisa masuk sampai dalam, sampai kita bisa lihat proses pembuatan produk-produknya seperti apa ya di area filling, mixing gitu. Namun pemerintah ini ya mengeluarkan ketentuan baru ya, jadi ada sidak dari Badan POM ke sini, bahwa didapati produk-produknya ternyata terkontaminasi. Akhirnya Badan POM mengeluarkan ketentuan bahwa pengunjung tidak bisa masuk lagi ke area bersih. Akhirnya kami harus ubah rutenya, makanya tadi di bawah ya teman-teman. Itu kalau pagi mungkin lebih panas lagi. Tadi panas nggak? Panas. Iya, jadi nggak bisa ada AC-nya. Kita mau request dikasih AC juga nggak bisa. Jadi ya seperti itu ya. Nah solusinya kita langsung buatkan pabrik yang baru. Selamat datang di PT Victoria Care Indonesia TBK. Ini jurusannya strategi bisnis perkantoran, salah nulisnya dia, perkantoran ya teman-teman. Oke, kenapa milih jurusan perkantoran? Kenapa? Kenapa? Gimana? Pengen langsung kerja, langsung? Gak ada yang lain, terpaksa disuruh mama, penting sekolah. Nah, kalau saya sudah terrealisasi, tapi semua itu butuh proses. Nggak bisa tiba-tiba saya berdiri di sini dipanggil ya, mari kita sambut gitu kan, bisa ya, tiba-tiba butuh proses terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Saat saya lulus saya berkompromi. Saya itu sarjana jadi SPG teman-teman. Nah, zaman dulu jarang sarjana zaman kita ya Pak, sekampung paling berapa orang sih? Waktu saya jadi SPG, setoko itu hanya saya yang sarjana. Saya sering dihina teman-teman. Ih, kulit sekolah tinggi-tinggi masa cuma jadi SPG gitu. Saya SPG itu cantik loh, saya senang cantik gitu aja ya, cantik dan adem. Tapi di toko, nggak di kantor gitu ya. Nah, karena saya udah kayaknya sekolah saya terlalu bagus gitu ya, saya nggak pernah nulis gaji berapa loh, padahal bebas gitu ya. Nah tapi kembali beda lagi ya, namanya berlian itu ditaruh dimanapun akan bersinar ya, kita harus bisa bersinar gitu ya. Saya jadi SPG yang lainnya perang, saya enggak, saya mainnya manis mbak, tak terusik, setelah itu saya tak jualan dulu. Saya selalu merendah tentang produk saya, padahal omset saya selalu capak gitu. Mbak aku belum target loh, aku aja yang jualan ya. Kalau di toko itu kita bertengkar loh, rebutan pelanggan loh. Dulu itu SPG loyal ya, sangat cinta pada produk yang sekarang enggak, beda. Zaman sudah berubah, gitu ya teman-teman. Saat itu saya jadi SPG, saya sering ditepuk tangani saat meeting ya, karena omset saya tertinggi gitu ya. Nah, lalu saya pindah. Silakan. Perkenalkan nama saya Ray Samudra. Samudra. Ray Samudra, namanya aja keren loh. Oke, silakan. Saya apa brand pertama kali yang Diluncurkan. Oke, brand pertama apa yang dibuat oleh PT Victoria Care Indonesia? Waktu itu Sixen. Ya, Victoria lalu Herboris gitu ya. Brand paling muda ya. Brand paling muda adalah Bar and Buff, itu paling muda ya teman-teman. Brand itu dibuat buat menantu owner gitu ya. Nah, oke. Cukup ya. Nah, itu aja pertanyaannya. Oke, pertanyaan kedua. Ya cewek. Mana cewek? Ayo cewek. Oke, ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mawar Karisna. Ini Mawar, tadi Samudra. Oke. Pertanyaan saya yaitu apa produk terlaris dari Bestsellernya apa gitu ya? Nah, sebut saya Mawar gitu ya. Sambil pakai topeng gitu ya. Jangan dong. Disamarkan namanya, jadi sebut Mawar ya teman-teman. Mawar itu selalu wangi. Oke, untuk produk bestseller saat ini kita 7 tahun, 8 tahun sampai tahun kemarin itu berturut-turut minyak zaitun dan juga Miranda dapat top brand. Top brand itu yang menentukan bukan kita, pasar paling laris gitu ya. Itu untuk 2 produk tersebut menjadi produk andalan kami gitu ya. Itu di brand Herboris dan Miranda. Tapi kalau secara penjualan kami ya, secara internal setiap bulan yang ganti-ganti. Saat ini ya, yang ini lagi yang baru ini sangat mendominasi
Ini kalau saya setiap hari di sini aja sehari bisa 1.000 lebih loh laku ini. Produk ini satu orang belinya 2-3 kok. Kalau tamu saya itu 500 lebih, hari ini hampir 600 ya. Jadi lumayan kan, 1.500 piece hanya di sini, belum di lain karena ini paling baru gitu ya. Nah ini saat ini ya. Yang kedua ini feminine hygiene, pembersih daerah kewanitaan, karena kanker serviks ini menjadi isu ya, isu yang luar biasa. Setiap detik ada kematian karena kanker serviks. Kanker serviks bukanlah menjadi kupu-kupu malam atau apa. Yang kita tidak menjaga kesehatan daerah kewanitaan, jangan pakai sabun mandi untuk daerah kewanitaan, pH-nya nggak sama gitu ya. Ini 3,5, ada niacinamide-nya, ada kolagen, peptide, dan pH balance gitu ya. Oke, silakan yang mau tanya satu lagi. Oke, pertanyaan terakhir. Iya, Pertanyaan pamungkas gitu ya. Nama saya Melati nanti. Taman bunga ini. Nama saya Cerisa Lupa. Saya ingin nanya, bagaimana sih strategi marketing supaya orang tertarik membeli produk kita? Oke. Salah satu strategi marketing tadi Mas Fili membuat tertarik nggak? Tertarik dong. Nah, Mas Fili kalau ngomong kan kamu mau beli apa? Pilih yang mana? Kan kita langsung deg-degan ya. Nah, ini kalau yang cowok ini ada mbaknya yang lari tadi, Mas mau yang mana? Nah, langsung ngeder ya, mbaknya cantik gitu ya. Nggak berpikir langsung beli gitu ya. Nah, itu salah satu strategi kami gitu ya. Nah, jadi kalau mak-mak ya Pak Widi aja yang sesuai mak-mak gitu ya. Jadi disesuaikan audiens kita siapa. Itu strategi yang normatif yang bisa kita lakukan. Lalu kita kalau mau terkenal brand ambassador, ini sangat penting ya. Puji ini luar biasa ya, followernya banyak mak-mak gitu ya. Nah, Puji ini kalau kita event yang datang ribuan loh, kayak konser, padahal dia nggak bisa nyanyi, nggak main film, cuma tiktokan, tapi luar biasa si Puji ini. Kalau bisa ditiru ya teman-teman, nggak usah jadi artis ya, nggak usah main sinetron jual air mata, juga ini Puji luar biasa gitu ya. Sama kita pilih Fajar Set Boy, gantengnya di mana sih Fajar Set Boy? Itu juga jadi brand ambassador kita, jual air mata gitu ya. Iya kita ya. Nah, kita ada iklan, ada event ya, ada memakai influencer ya, ada memakai TOM. Ya, ini adalah bagian dari marketing offline Herboris. Kan teman-teman jadi tahu, oh nggak ini Herboris gitu ya. Jadi tahu, bukan Miranda, punyanya PT Victoria Care Indonesia TBK. Mau nggak mau di bawah alam sadar teman-teman kami ukir nama-nama kami, ya. Dan tadi sama datang di PT Victoria Care Indonesia TBK berapa kali kita sebut. Cuma mau branding company kami gitu ya teman-teman. Ini adalah salah satu brand awareness. Ya, memperkenalkan brand-brand kita. Oke, saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di email ke ii@vci.co.id atau bisa di WA di 0811 955 6575. Itu bisa tanya loh, Bu ada lowongan enggak itu loh. Bisa nitip saya Bu. Tapi nggak sampai HRD ya. Kalau di pos apa belum tentu sampai HRD gitu. Karena yang lama kan banyak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat ini. Oke. 1, 2, 3. Kayak artis kan fotonya kan. Terima kasih.
dan saling lempar. Kemudian juga ada Siena Mawar, merupakan bunga yang berasal dari daerah Timur Tengah dan Eropa Timur ya. Kalau ini bisa sekali ya, makanya ini udah digunakan sebagai bahan dasar. Nah, ini yang terakhir ada bokor. Kalau di adat ritual Jawa, bokor ini digunakan untuk mencuci alat kaki sang suami. Bokor yang digunakan untuk mencuci kaki sang suami ya pada adat Jawa. Teman-teman, ini dari Irak dipenuhi terlebih dahulu ya. Ring-a-ding-ding, my line is ringing, waking up from my dream. Start the right thing to make my skin go away. Don't need to worry, maybe the latest technology. Advanced interior quality products with certified QC. Ya, kalau yang terbaru ini itu kandungannya ada kalau ADHA tahu ya, itu bisa digunakan di produk skincare atau perawatan wajah. Kalau ini malah justru ada body care, jadi bisa untuk eksplorasi sampai kulit terdalam. Langsung aja praktekkan. Kita pakai yang varian yaitu terutama ya, karena kita ada di bawah AC itu cenderung kulitnya kering. Gosok, ya, itu salah ibu. Kalau di bagian kanan dengan cara memutar. Nah, gitu ya. Kalau di bagian kaki satu arah aja dari atas ke bawah. Nah, gitu ya. Kalau di bagian pundak dengan cara dua tangan memutar. Tapi nggak bisa ya bu. Harus pakai orang. Iya, gitu. Dan ini juga bagus untuk jerawat punggung. Membantu untuk memudahkan bekasnya, sama menghilangkan bekas punggung dan punggung juga. Ya, kalau di bagian perut, satu tangan aja biasanya memutar. Nah, gitu ya. Kalau di bagian leher itu ke atas, biar kenceng lehernya, gitu. Tapi kebanyakan sehari ya itu kalau bagian leher itu kayak gini, gitu ya. Nanti kan bor lehernya, nggak kenceng, jadi harus ke atas caranya, kayak gitu. Ya. Ini tuh jadi sangat bagus ya, terutama yang kulitnya sangat kering, ya. Terus siku, sudah dibilang lutut, terus beda kan warnanya ya, di area lipatan itu sama di area selangkangan ibu, kan berbeda warna kulitnya. Itu boleh pakai ini body butter ini. Dia membantu untuk mereka warna kulit dan boleh pakai ke seluruh badan. Ini nggak cuma area lipatan aja, ya. Biasanya itu merata. Nah, teman-teman pengen memancarkan dari dalam atau hanya luar aja? Dalam dulu ya, pastinya dulu ya. Nah, tetap kalau pakai di body serum biar tune up langsung pulih ya. Cuma kalau kena air, undur ya, hilang ya. Nah, kalau ini bisa mencerahkan dari dalam juga, luar juga bisa. Oke, teman-teman, untuk demo sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rapi. Pak Guru sini aja, Pak. Sini aja, sini. Signals and they might have bought it, but I'm still here, so
days when I'm lost in your kiss.